Shalom. Iya, apa kabar? Aduh, lama sekali kita nggak ketemu ya. Ibu kangen nih. Sampai ibu lupa nama kalian. Wah, sungguh terlalu. Oke, hari ini kita pada minggu yang kelima, ya, kelima dalam proses belajar kita. Hari ini kita masuk pada bab yang keempat. Ya, kita masuk pada bab yang keempat. Nah, bab keempat ini adalah gereja yang melayani bagi dunia. Kita lihat pada poin yang pertama atau poin A, mengenal berbagai pelayanan gereja. Nah, kalian bisa simak berita-berita yang ada di bawah ini ya. Simak. Nah, bagaimana gereja GPIB yang ada di Kebonpala itu menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar yang pernah terjadi di Jakarta pada Januari 2014. Nah, apa yang mereka buat? Nah, mereka nggak hanya menampung aja kan, yang jelas mereka kasih makan, mereka kasih layanan kesehatan, ya. Mereka juga kasih mengadakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak supaya anak-anak yang terkena bencana ini tidak mengalami trauma. Nah, kemudian yang kedua ada dari Sinode Gereja Kristen di Papua itu pernah mengatakan begini, semua gereja itu harus memberikan pendidikan kepada laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko tanpa hubungan pernikahan. Dalam arti begini, gereja itu harus memberikan pendidikan kepada laki-laki dewasa dalam tanda kutip untuk tidak hidup dalam perzinahan ataupun percabulan, ya. Jadi enggak boleh melakukan hubungan seksual tanpa adanya hubungan pernikahan. Nah, gereja harus terlibat dalam hal ini. Kemudian gereja juga ada gereja-gereja yang dan anggota jemaatnya menjadi relawan yang berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terinfeksi virus HIV. Nah, kadangkala kan orang-orang yang terinfeksi ini, mereka yang mengalami sakit ini, mereka itu adalah orang-orang yang terbuang. Dalam arti, dalam tanda kutip ya, mereka itu adalah sampah masyarakat. Nah, kalau dia sudah menjadi sampah masyarakat, berarti dia tidak ada manfaatnya di tengah masyarakat. Nah, mereka hanya dianggap sebagai virus. Mereka hanya dianggap sebagai orang-orang yang nggak ada artinya sama sekali. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa memiliki semangat untuk bangkit, semangat untuk menjalani hari-harinya ketika mereka dalam kondisi sakit. Nah, perlu adanya peran serta kita untuk memotivasi, perlu adanya peran serta kita untuk memberi semangat bagi mereka, ya, membantu mereka baik secara jasmani, secara psikologis maupun secara kesehatan. Nah, kalau orang-orang seperti ini kita nggak hanya kasih makan aja secara jasmaninya, tetapi kita harus memberi pengobatan secara psikis, memberi motivasi semangat kepada mereka bahwa mereka juga sama seperti orang lain. Kemudian gereja juga itu membantu korban tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu mereka mengalami bencana besar. Nah, ketika mereka mengalami hal seperti itu, ya, kembali lagi secara psikologi, secara ekonomi, ya, itu mereka mengalami penurunan drastis, ya. Mereka punya rumah hilang, saudara, orang tua, keluarga dan saudara pada hilang semua, dalam arti mereka meninggal semua. Nah, bagaimana mereka yang masih ada ini, mereka bisa bangkit lagi. Nah, inilah peran serta kita harus membantu mereka. Nah, sekarang apa pendapat kamu mengenai berita-berita yang ada di atas yang sudah Ibu sampaikan tadi?
Apa tanggung jawab kita sebagai gereja? Dalam arti gereja secara umum maupun gereja secara khusus. Ingat di materi kita pada minggu pertama bahwa kita ini adalah gereja secara khusus. Nah, peran serta kita ya ketika gereja itu mau berdampak bagi dunia, gereja itu harus memuridkan. Nah, dalam bahasa Yunaninya adalah didasko. Nah, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan kembali ke surga, ia memberikan amanat penting. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, kalian hafal nggak? Nggak hafal ya, Ibu juga nggak hafal. Tapi intinya begini. Dia memerintahkan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan beritakanlah Injil kepada bangsa mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam arti begini, ya ketika kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, nah kita kan perlu pertumbuhan nih. Nah, dalam arti kita perlu makanan secara rohani. Nah, kalau kita itu tidak dimuridkan, ya berarti kita tidak mendapat pengajaran, ya tidak mendapat pengajaran dalam tanda kutip pengajaran yang benar tentang firman. Nah, oleh sebab itu supaya kita bisa bertumbuh, kita harus dimuridkan. Sama seperti kalian loh. Ya, sama seperti kalian sebagai seorang murid, siswa. Nah, bagaimana kalian bisa mencapai sebuah standar pendidikan yang baik kalau kalian enggak menjadi seorang murid? Nah, ya, enggak mungkin kan, dia jadi sarjana tanpa dia enggak sekolah, enggak mungkin. Dia harus sekolah dulu. Nah, gitu. Nah, salah satu yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita orang-orang Kristen untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan adalah kita melakukan kasih kepada siapapun. Ingat, kasih, ya. Hukum yang utama dan yang paling utama itu adalah kasih. Jadi kasih itu harus kita lakukan kepada siapa saja, baik orang yang ada di dekat kita, di sekitaran kita, orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Ya, itu. Kemudian pemuridan juga merupakan sebuah proses. Ingat, Ibu kasih tebal kata proses, ya. Proses perubahan untuk membawa mereka yang jauh dari Kristus mendekat kepadanya dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pemuridan itu adalah proses. Nah, proses itu dilakukan tahap demi tahap. Dalam arti seperti kita mau naik ke atas, kita nggak mungkin dong langsung naik ke atas. Enggak. Kita harus naik anak tangga dulu, ya. Tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itulah proses. Nah, seperti kita, dari kita lahir, nggak mungkin kita sekarang tiba-tiba usia seperti Ibu 42 tahun. Enggak. Ibu mengalami proses dulu, ya. Proses dari bayi, ya, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai pemuda, kemudian sampai kepada dewasa. Nah, itu proses kehidupan manusia. Nah, untuk kita menjadi sama seperti Kristus, kita harus mengalami proses ini, ya. Nah, proses inilah yang disebut dengan pemuridan. Pemuridan juga merupakan proses yang menolong orang-orang untuk bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani secara bertahap. Yang ini yang Ibu maksud tadi, ya. Proses. Nah, jadi gereja itu bertanggung jawab untuk memuridkan, memberikan pemuridan, memberikan pengajaran, memberikan pemahaman yang benar tentang Allah, tentang Kristus, tentang kehidupan orang-orang beriman dan lain sebagainya. Kemudian gereja juga melayani. Nah, dalam bahasa Yunani adalah diakonia. Kalian pernah dengar tuh di gereja masing-masing ada sering Pak Pendeta mengatakan pelayanan
diakonia. Diakonia itu adalah di mana kita melayani orang-orang yang membutuhkan, ya, baik secara jasmani ataupun rohani. Melayani secara jasmani, kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, jadi melayani ini adalah di mana kita, ya, di mana kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu itu dengan tulus. Ingat kata melayani, yang melayan itu adalah hamba, seringkali dikatakan sebagai hamba, ya. Nah, kita harus melakukannya dengan tulus. Nah, kita bisa belajar dari Martin Luther, bagaimana dia memperjuangkan hak orang-orang kulit hitam ketika mereka didiskriminasikan oleh orang-orang kulit putih. Nah, kemudian bagaimana juga saudara-saudara kita yang di India itu memperjuangkan saudara-saudara yang masuk dalam kasta rendah, yang dalam tanda kutip mereka disebut kaum Dalit, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kasta rendah. Kalau zaman perjanjian lama itu bisa dikatakan sebagai budak. Kalau sekarang, ya, kalau sekarang sih nggak ada lagi yang kasta-kasta rendah itu, ya. Tapi yang jelas inilah peran gereja untuk melayani mereka-mereka, saudara-saudara kita yang seperti itu. Kemudian ada Bunda Teresia yang bagaimana dia menolong kaum papa, dalam arti kaum yang terbengkalai, ya, terbengkalai oleh masyarakat secara umum. Nah, inilah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh gereja sebagai bentuk pelayanan. Nah, pelayanan atau melayani itu enggak selamanya kita, ya, kalau di gereja dalam tanda kutip itu menjadi leader, ya, pemimpin pujian, pendoa syafaat, atau bahkan menyampaikan firman. Pelayanan tidak selalu berorientasi pada hal yang demikian. Pelayanan atau kita melayani, gereja yang melayani ketika kita turun atau terjun ke lapangan, ya. Kita turun ke dalam dunia yang nyata ini. Oh, ternyata masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, inilah tugas kita sebagai gereja, ya. Ada orang yang membutuhkan kelaparan, kita memberi mereka makan. Orang yang nggak punya pakaian, kita memberi pakaian, ya kan? Orang yang dalam penjara yang membutuhkan motivasi kita mengunjungi, kita memberi semangat, ya. Orang yang sakit kita kunjungi, kita doakan, memberi motivasi, semangat supaya mereka sembuh, gitu. Karena mereka merasa bahwa mereka diperhatikan, ya. Oke. Kemudian yang dilakukan demikian, itulah yang dikatakan melayani, di mana mereka melakukannya tanpa beban, dalam arti mereka enggak terpaksa, gitu. Ketika saya mau menolong si A, saya melakukannya dengan tulus, tidak terpaksa, ya, berarti tanpa beban. Dan ingat, satu, bahwa ketika kita melayani itu adalah anugerah, enggak semua orang, ya. Tidak semua orang bisa berbuat baik dengan tulus. Kadang-kala orang melakukan perbuatan baik karena dia mengharapkan sesuatu dari si A atau dari orang yang dia tolong, ya. Jadi ingat, melayani itu adalah anugerah. Kemudian melayani itu adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Allah, dan kita buktikan itu kepada sesama kita. Gak mungkin dong kamu bilang, oh saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya cinta Tuhan, tetapi kamu gak memiliki kasih kepada sesamamu, tetapi kamu gak mencintai sesamamu. Itu bohong namanya, ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, bahwa ketika kita mengasihi Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi karena Allah mengasihi kita lebih dulu, kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Kemudian selanjutnya, gereja yang bersaksi, marturia. Bersaksi, kamu pernah nggak bersaksi di gereja?
Pernah, nggak mungkin lah nggak pernah, paling tidak di sekolah minggu kan dulu. Di kelas kita juga kemarin-kemarin kan kalian pernah bersaksi, dalam arti bersaksi nggak harus kalian menyanyi, tapi bersaksi itu kamu menyampaikan bagaimana pengalaman kamu ketika dalam hidupmu Tuhan itu turut bekerja. Ya, seringkali kalian bilang bahwa saya naik kelas dengan nilai yang terbaik karena saya belajar dan Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, kecerdasan dan kepintaran. Nah, ini. Ya, kalau Ibu tanya kalian pernah dengar kata bersaksi, pasti pernah dengar, ya. Dan di gereja seringkali orang melaksanakan kesaksian atau seringkali orang menyampaikan kesaksiannya. Ya, bagaimana cara yang menyampaikan bisa diberikan dalam bentuk menceritakan kembali pengalaman hubungannya dengan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya dan gereja dalam pelayanannya adalah bentuk kesaksian tentang kasih Allah di dunia ini. Nah, ingat tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 kalau nggak salah dikatakan bahwa kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, ketika kita berbuat sesuatu untuk orang lain, ya, berbuat sesuatu untuk orang lain dalam tanda kutip berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dia, itu adalah sebuah kesaksian bagi kita. Ya, ingat, apa yang kita lakukan selama kita berada di dunia itu selalu dilihat oleh orang dan itu adalah sebuah kesaksian. Nah, jadi kalau kamu berbuat hal yang positif, itulah kesaksian kamu tentang hidupmu. Kalau kamu berbuat hal yang negatif atau yang merugikan, itulah kesaksianmu tentang hidupmu, ya. Kemudian, gereja yang bersekutu, kainonia. Bersekutu itu penting. Kata bersekutu berarti ada sebuah hubungan, ya, antara satu dengan yang lain itu lebih dari satu. Berarti ada orang lain, bukan hanya sendiri. Nah, kita bersekutu dengan Tuhan berarti diri kita dan Tuhan. Nah, dalam sebuah komunitas itu ada sebuah persekutuan. Bersekutu itu penting agar kita dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi kamu nggak pernah menjalin komunikasi dengan Tuhan, nah berarti kamu nggak bersekutu, ya. Nah, kalau kita nggak ada hubungan komunikasi dengan Tuhan, berarti kita punya iman tidak bertumbuh. Nah, gitu. Sama seperti contohnya hubungan persahabatan. Kalau kita nggak pernah ketemu, bagaimana kita bisa dekat? Ya nggak bisa. Kita harus ketemu, kita harus ngumpul, kita harus ngobrol bareng, kita harus cerita sama-sama, berbagi pengalaman sama-sama. Nah, itulah dari situlah hubungan menjadi dekat. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu, ya berarti tidak ada hubungan yang baik. Kita nggak dekat. Nah, bersekutu di mana kita membangun relasi dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan secara rutin. Dan hidup dalam persatuan dan kerukunan antar jemaat melalui ibadah, persekutuan setiap minggu atau kegiatan-kegiatan lain. Seperti kalian, mungkin yang masih sekolah minggu, kalian gabung dengan teman-teman, yang udah remaja gabung dengan teman-teman, ya. Taruna, gabung dengan taruna, dengan teman-teman kalian. Kemudian gereja yang bersekutu itu juga adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam arti memperhatikan, kamu nggak pelototin dia loh. Dalam arti kita memperhatikan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Oh, dia membutuhkan nasihat. Nah, kita memberikan nasihat sama dia. Oh, dia membutuhkan perhatian kepada kita karena dia nggak pernah diperhatikan. Kita kasih perhatian sama dia. Oh, dia membutuhkan bantuan berupa materi. Nah, kita memberikan. Ini adalah bentuk, ya. Bentuk kita memperhatikan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Nah,
Jadi itulah tugas-tugas gereja selama gereja itu berada di tengah-tengah dunia ini. Gereja tidak boleh menutup diri. Gereja harus membuka diri, gereja harus membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan ya, gereja harus bisa menjadi berkat. Ya, Ibu harap materi yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti, dan mari kita menjadi gereja-gereja yang hidup di dunia ini, gereja-gereja yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Selamat siang, selamat kita bertemu pada materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.